Hal terbaru lagi si Ben dikatain cong. Hantu ya. Kok gak mikirin mental anak-anakmu? Ketika nanti di sekolah, anak lu dihujat kalau bapaknya begini begitu. Pikiran orang kalau dapet tuh burung ya begini nih. Gak usah ngancam-ngancam. Kan kamu dari dulu artis ya. Tahu dong siapa mantan suami kamu. Teruntuk keluarga si Endah. Dasar kok gak punya malu. Kok itu sempet jadi benalu sayangnya. Benalu di kehidupan si Ben ya. Nangkring di rumahnya, nimbrung di rumahnya. Dasar gak tahu diri, sama aja rombongannya. Halo Bestinya kata Ani. Besti, sebutan Cong yang dilontarkan Sarwenda baru-baru ini kayaknya sukses banget, membuat teman dan netizen geram Besti. Bahkan selebgram Gilang dan Tessa Mariska yang mengetahui ketulusan hati Ruben pun hingga diduga kasih sindiran pedas untuk Sarwenda. Dan gak cuma untuk Sarwenda aja, sang adik juga Gio pun kini makin tersorot dan diduga ikut kena sindiran pedasnya. Gak tanggung-tanggung, bahkan dugaan soal numpang status pekerjaan Gio kekasih Sarwenda yang dipertanyakan, hingga dugaan persekongkolan pemerasan terhadap Ruben pun sampai ada Besti. Aduh, terlebih sebelumnya diduga terkait unggahan Sarwenda yang membahas tentang aib mantan suami yang harus ia jaga pun sudah seraya membuat geger. Tambah lagi dengan yang baru-baru ini di mana ia menyebut Cong makin sukses bikin para pendukung Ruben. Tessa Mariska dan Gilang makin sukses bikin para pendukung Ruben geram. Tessa Mariska dan Gilang pun kompak dalam unggahannya mewarning tentang mental anak atas apa yang dilakukan Sarwenda menyebut Cong yang diduga mengarah ke Ruben. Hal terbaru lagi si Ben dikatain cong. Hantu ya. Kok gak mikirin mental anak-anakmu? Ketika nanti di sekolah, anak lu dihujat kalau bapaknya begini begitu. Pikiran orang kalau dapet tuh burung ya begini nih. Gak malu ya? Beberapa tahun isi lambung kau itu dari siapa? Dari Ben. Ben kasihan, dari pagi lagi kerja buat mengisi lambung kau. Terus kau sekarang katakan dia cong gitu. Udah Mas Ben, nikahin aja mamaku janda ya. Si mantan cici-cici itu ngancam-ngancam mau buka rahasia. Nggak usah ngancam-ngancam. Kan kamu dari dulu artis ya. Tahu dong siapa mantan suami kamu. Soal-soal mungkin kira-kira aib ini bukan aib sayang, semua satu Indonesia udah tahu. Emang orangnya lembut, lunak. Tapi buktinya punya anak 2 loh. 2 punya anak ya. Jadi itu bukan aib menurut aku. Yang aib itu adalah bahwa kamu waktu married prewi nggak? Oh ya, CEO-nya itu gimana? CEO-nya kok masih pakai rumah dari mantan? Kalau memang CEO beli dong, jangan pakai rumah mantan ya. Makanya mantan nggak mau bayarin, bayar sendiri, suruh CEO bayarin atau CEO suruh beli rumah. Itu baru CEO. Terus adek juga ikut-ikutan di situ. Rame ya, Wak. Di rumah mantan rame ya. Bayar dong, bayar sendiri ya. Jadi menurut aku kalau dibilang itu adalah aib, itu bukan aib. Justru kalau semakin digin bilang, nanti saya akan buka, itu justru kasihan mental anak-anak kamu. Justru anak kamu akan bingung, apa sih yang mau dibuka, rahasia apa sih, sehebat apa sih. Kasihan mental anak yang masih kecil. Justru katanya mau akan dibuka, tapi nggak akan dibuka karena kasihan mental anaknya. Justru itu mental anak lu yang kasihan. Kalau memang sayang sama anak, jangan ngancam-ngancam bapak dari anak ya. CEO yang diancam suruh keluar dari rumah itu. Teruntuk keluarga si Endah. Dasar kok gak punya malu. Kok itu sempet jadi benalu sayangnya. Benalu di kehidupan si Ben ya. Nangkring di rumahnya, nimbrung di rumahnya. Dasar gak tahu diri, sama aja rombongannya ya. Apa jangan-jangan sekongkol untuk memeras si Ben? Kita tidak tahu. Tiba-tiba banget posting sama si adiknya si Ben. Biar apa sih? Biar netizen tuh berpikiran bahwasanya ini aja adiknya mendukung si perempuan itu. Berarti kan si Ben ini yang salah. Enggak ngaruh. Yang namanya adik ya, kalau masih makan, masih cari
buta dari rumah mantan kakak ipar. Jangan menghina-hina kakak ipar ya. Bagaimanapun juga lu makan duit dia banyak. Oh ya lupa, itu harga lip rumah juga di markup ya. Harga lip rumah di markup, harga itu apa tuh buat rumah waktu itu semua di markup. Teriak-teriak kayak orang gini. Sok jagoan. Kalau masih makan rezeki orang nggak usah sok jagoan ya. Mentang-mentang selama ini mantan kakak ipar lu baik banget. Yang ianya karena udah nggak dapat duit baru teriak. Ingat, udah ngomongin di Bali kan? Di Bali sebelum married kan udah tahu kan? Perlu dijelasin sama gue. Karena apa dulu nggak laku? Yo sekarang teriak. Bisa nggak pasal penipuan? Lu yang nipu. Bukan lu ditipu, lu yang nipu. Sana beli rumah. Kalau lu hina-hina yang punya rumah, utang bersama, bayar bersama. Jangan giliran untung bersama untuk lu. Rumah lu yang nempati, utang lu nggak mau bayar, ya utang bersama lah, lu bayar lah. Terus lu mau puasa, ya lu ngambil sendiri. Lu balikin duit orang, udah bener itu ya. Jangan mau baik ya, buat mantan suami jangan mau lagi diperalat sama duo Gilda. Halo, Ruben Onsu, aku siap loh jadi istrimu yang berikutnya. 200 juta per bulan, cicilan rumah, cicilan mobil, kartu kredit, SPP anak, semua kau penuhi. Untuk mantan istri aja kau penuhi begitu. Konon kalau aku jadi istrimu, aku siap sayang. Ya, tolong kalian sampaikan sama Ruben Onsu. Halo Ruben Onsu, aku siap. The next your wife. Mwah. Di tengah kegeraman teman Ruben atas ucapan Sarwenda yang diduga tertuju untuk Ruben, Onyo sang putra sulung yang selalu pasang badan pun kembali meyakinkan kehadirannya akan selalu ada untuk Ruben. Melalui sebuah pesan kepada Ruben, Onyo tak hanya memberikan dukungan penuhnya untuk Ruben agar tetap kuat dan semangat, tapi juga menyampaikan doa yang kerap ia panjatkan agar Ruben bisa sehat dan bahagia selalu. Pesan Onyo yang diunggah Ruben di laman Instagramnya pun makin membuat mewek netizen. Karena di bagian akhir Onyo pun menyematkan kalimat yang begitu haru, di mana ia menuliskan tak sedarah dengan Ruben, namun ia bersyukur dan begitu bangga pada Ruben. Berterima kasih atas kehadiran Ruben di dalam hidupnya. Hal tersebut auto dibanjiri doa oleh puluhan ribu warganet yang disampaikan melalui kolom komentar Besti. Ayah semangat ya, Koko di sini untuk ayah. Gak apa-apa diomongin gak baik sama orang-orang di luar sana. Yang penting sehat ya, jangan sakit-sakit. Koko belum bisa kalau di nggak ada ayah. Kita lewatin ini bareng-bareng ya ayah. Koko minta selalu sama Tuhan untuk ayah sehat terus, bahagia terus. Koko sayang banget sama ayah. Aku bangga banget sama ayah. Love you ayah. Ayah, Koko cuma mau bilang kita emang gak sedarah, tapi Koko terima kasih sama ayah karena udah hadir di hidup aku ayah.
Kata Cong yang kini ramai diucapkan Sarwenda meski banyak membuat pendukung Ruben geram, namun tak dengan Ruben Besti. Melalui sebuah acara program TV bersama Raffi, Ruben pun seraya memperlihatkan kalau apa yang dilakukan sang mantan tak akan membuatnya jatuh. Apa yang dilakukan Sarwenda dan reaksi Ruben memang cukup berbeda. Kalau Sarwenda begitu banyak menuai hujatan, Ruben justru lebih memilih untuk sibuk kajian. Melalui Instagram story-nya, Ruben terlihat membagikan aktivitasnya kajian sambil berdoa dalam tangisnya dan gelaran sujadahnya. Yang benci kita pasti ada, yang gak suka sama kita pasti ada. Gimana cara kita menanggapinya? Fokus pada mereka yang mencintaimu, tinggalkan jauh-jauh mereka yang membencimu. Mereka yang bicarain kita di belakang, itu tanda baik bahwasanya hidup kita jauh di depan mereka, dan mereka jauh kita tinggalkan di belakang. Di sisi lain gak cuma diam, Sarwenda melalui kuasa hukumnya pun angkat bicara, di mana menurutnya perihal yang kini ramai tak tertuju kepada Ruben. Dan Chris pun seraya menggarisbawahi terkait Sarwenda yang selama ini kerap bungkam. Ia pun berharap apa yang kini ramai, di mana hal tersebut ia dapat jaminkan bukan tertuju pada Ruben, dan berharap tidak dipelintir. Terlebih Sarwenda juga tak pernah menyebut nama Ruben dalam video yang kini diduga membuatnya begitu panen hujatan, Besti. Ditujukannya ke siapa? Karena kan banyak yang berspekulasi tertuju pada Ruben terkait yang 200 juta rupiah itu loh, Mas. Saya udah lihat videonya. Jadi gini, pertama-tama saya berharap bahwa persoalan ini nggak semakin meruncing ya antara pendukung Ruben dengan pendukung Sarwenda lah ya, karena sekali lagi kita sama-sama mementingkan kepentingan anak, jangan sampai ribut-ribut di media. Kita sama-sama mementingkan kepentingan anak, jangan sampai ribut-ribut di media. Yang pertama. Yang kedua, terkait saya membahas sedikit terkait dengan Bang Minola ya. Bang Minola pernah menyampaikan permohonan maaf kami diterima. Saya juga menerima permohonan maaf Bang Minola bila ada. Ya, jadi yang saya sampaikan pada saat itu adalah bila ada kesalahan kami mohon maaf. Ya, bukan berarti kami salah, ya. Tetapi saya sudahi, saya tidak akan konflik antar acara. Tetapi satu sisi saya juga mau menyampaikan bahwa Bang Minola dimanapun senior saya, ya kan saya sebagai junior. Tetapi sekali lagi hubungan senior dan junior tidak ya mengganggu atau tidak merubah kualitas dari suatu perkara. Meskipun abang senior, tetapi tidak mengubah atau mengganggu kualitas dari perkara. Kalau memang perkaranya A ya A, saya tidak akan mundur satu langkah pun untuk menyuarakan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan video, mungkin persepsi orang jadi berbeda-beda ya. Saya menonton video itu, memang video itu menurut saya bisa dipahami berbeda-beda, tetapi prinsipnya menurut saya tidak ditujukan kepada RO menurut saya ya, karena saya juga diskusi dengan pihak mereka ya,
mungkin pada saat itu disama-samakan silakan saja, tapi tidak ditujukan kepada RO ya, karena di dalam video itu saya lihat juga tidak ada menyebutkan RO sama sekali ya. Tapi bagaimana orang mempersepsikan video itu ya monggo aja, silakan, itu kan publik. Tapi saya jamin bahwa itu tidak ditujukan kepada RO. Baik, saya lihat kan, saya dengar itu kan bahwa kalau nggak salah Bu Wenda itu, klien saya itu menyampaikan bahwa tidak perlu uang laki-laki atau cong gitu, apalagi cong gitu ya. Nah itu kan sebenarnya semua subjek ya, artinya bisa laki-laki, bisa cong, jadi itu semua subjek lah, tidak ditujukan kepada mungkin netizen berpikir bahwa kepada RO gitu ya. Tetapi begini loh, saya nggak tahu bagaimana situasi emosional klien saya saat ini, karena memang klien saya selama ini kan diam ya, tidak pernah bicara, bahkan satu kata pun tidak pernah berbicara ya. Bahkan video yang sekarang lagi viral lagi pun itu sebenarnya juga baru satu kali ini dan tidak ditujukan kepada siapapun ya. Dia hanya bercerita di situ ya, dan objeknya kalau nggak salah laki-laki atau cong ya, artinya ya semua subjek ya. Tapi kalaupun ada pihak-pihak yang merasa ya mungkin itu suatu tidak kesengajaan ya, tapi ya menurut saya video itu sama sekali tidak menyebutkan nama ya, masih clear lah ya, jadi bisa terjadi kepada siapapun. Mungkin dia mungkin klien saya bercerita soal film ya kan, mungkin klien saya juga bercerita soal novel ya kan, bercerita tentang kehidupan orang lain kan, bisa aja gitu ya. Jadi menurut saya masih banyak hal-hal yang masih perlu diklarifikasikan. Tetapi bayangkan klien kami selama ini tidak pernah berbicara sedikit pun ya, harus membuat video seperti kemarin itu menurut saya itu satu hal yang sudah luar biasa. Tapi saya pastikan itu bukan ditujukan kepada RO. Tidak pernah ada kata Ruben ya, jadi jangan sampai dipelintir lagi bahwa itu lawyer menyatakan itu Ruben. Tidak pernah, karena saya pelajari juga dalam video itu tidak menyebutkan kata Ruben sama sekali, tidak ada gitu ya. Mereka hanya mungkin ya pertemanan atau manajemen ya, mereka bercerita soal itu. Dan menurut saya apa yang salah untuk tidak mau menerima uang dari laki-laki atau cong, kan ada yang salah ya kan. Dan gini, klien kami jangan lagi di framing klien kami ini butuh uang dari, maaf ya, ini kita di luar dari topik yang disampaikan sama kawan-kawan media, bahwa jangan dilihat bahwa klien kami ini perlu uang karena di stop. Tidak, klien kami ini dari awal perceraian, dari sebelum perceraian sudah menjadi wanita yang mandiri secara finansial, tidak lagi bergantung. Tetapi apabila ada kewajiban dari mantan ayah ya, yang memang secara undang-undang sudah diatur, secara kesepakatan sudah diatur, tetapi tidak dijalankan, salah tidak? Kami menyampaikan situasinya bahwa kok kesepakatannya tidak dilaksanakan, kok kewajiban secara undang-undang ini tidak dilaksanakan, kan wajar aja. Nah kan, katanya bukan untuk Ruben cenah Besti, dan gak nyebut nama Ruben. Ya udah, kita doain aja semoga semua segera membaik, jangan sampai memanas lagi ya gak sih? Duh, kalau dari kalian punya saran apa nih Besti, biar mereka bisa akur lagi? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.